Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada konten kita kali ini, saya akan menceritakan satu pengalaman mistik saya ketika melewati tempat ini. Tempat ini, tepatnya di belakang saya, adalah bekas pancoran. Jadi di sini ada pancoran, lalu cuman sekarang oleh masyarakat ya dibuat ditutupi dengan beberapa kain dan karung untuk mungkin mereka buang air kecil atau sebagainya. Tempat ini ada di antara Pelabuhan Torosik dan juga Desa Torosik, Kecamatan Pinosian Tengah, Kabupaten Belambung, Nusa Selatan. Oke, saya akan menceritakan kisah mistis saya pada saat melewati tempat ini. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2018, saya dari Desa Deaga, itu sekitar jam 1 dini hari. Dan keadaannya juga saat itu sedang hujan rintik-rintik. Saya pada saat itu berada di rumah tante saya karena ada acara keluarga. Nah, setelah acara keluarga itu usai sekitar jam 1 itu, saya kemudian izin pulang ke kampung halaman saya di Desa Torosik. Tapi tante saya melarang karena katanya sudah malam, nanti jalan ada gangguan makhluk-makhluk halus. Tapi karena saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, meskipun saya meyakini bahwa hal gaib itu ada, saya memberanikan diri untuk jalan melewati termasuk tempat ini. Nah, sepanjang jalan saya tidak ada gangguan sama sekali, perjalanan saya aman-aman saja. Namun setelah saya sampai di tempat ini, sudah pokoknya udah di tikungan itu, kemudian masuk di depan pancoran ini, tiba-tiba saya merasakan belakang saya, tubuh bagian belakang saya itu sangat dingin kayak es. Kemudian tiba-tiba motor yang saat itu saya menggunakan sepeda motor yang saya tumpangi, tiba-tiba seperti ada orang yang memboncengi dari belakang, dan itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Ya, tiba-tiba bulu kuduk saya kemudian berdiri semua. Kepala saya sudah membesar, tapi saya meyakini bahwa mungkin itu hanya pengaruh alam atau pengaruh suhu di seputaran. Tapi ternyata tidak. Makin lama rasa dingin tadi sudah makin terasa sekali, dan kemudian di kiri kanan saya rasakan saya sudah tidak melihat lagi pohon-pohon yang ada di samping, tapi saya sudah melihat seperti sudah gelap semua, ya. Dan saat itu motor saya itu saat melintasi tempat ini seakan-akan itu mau ke sebelah kiri, dan kita lihat bersama ternyata di sebelah kiri ini ada jurang, ya. Ya, Allahu alam apakah mungkin seandainya itu adalah makhluk halus, mungkin saya akan diarahkan ke arah jurang itu atau seperti apa. Tapi saya tetap yakin bahwa hal ini akan saya dapat lalui dengan mudah. Makanya ketika saya mendapat gangguan itu, kemudian saya dalam hati saya membaca ayat kursi, kemudian 3 kul dan lain-lain, sembari berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya terus berjuang karena pada saat itu motor saya sudah sangat berat, seperti membawa sesuatu yang sangat benda yang sangat berat sekali. Tapi saya coba sekitar terus saya mendaki ini kan sedikit ada tanjakan. Nah, di atas tanjakan itu sudah jalan rata, dan saya mencoba pada saat itu untuk terus melawan sesuatu yang aneh yang di belakang saya itu. Nah, saya membaca Al-Quran, saya membaca ayat kursi, membaca 3 kul tadi, saya terus berjuang. Makin lama karena ketakutan juga sudah muncul di dalam diri saya, sehingga ayat-ayat tadi yang semula saya bacakan dalam hati mulai saya teriakkan lagi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir Allahu la ilaha, saya sudah mulai sedikit teriak seperti itu, dan masih terasa juga berat beban saya yang ada di belakang di boncengan motor tadi. Nah, setelah saya tadi di tempat yang sudah jalannya sudah rata, tetap beratnya itu tidak berkurang. Makanya saya ingat pada saat itu kan, pada waktu SMP saya pernah belajar juga silat di
di SMP Adaul juga, di SMP Negeri 2 Penosian pada saat itu. Nah, diingatkan oleh guru silat kami ketika di perjalanan kemudian ada gangguan hal-hal yang misalnya berbau mistis, makanya dengan kepercayaan diri kita harus teriak misalnya Allahu Akbar sekuat tenaga, karena pada saat itu mungkin ada hal-hal yang misalnya goib tadi yang mencoba untuk menakuti kita atau mencoba untuk menjatuhkan mental kita, sehingga ketika saya mengingat apa yang disampaikan oleh guru silat saya pada saat itu, saya langsung teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekuat tenaga, bahkan kalau ada orang pun pada saat itu yang mendengar cerita saya, mungkin mereka berpikir kalau saya itu orang gila. Saya terus teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan tadi ayat-ayat kursi tadi saya ulang-ulang lagi 30 tadi dengan teriak-teriak malah, karena sudah sangat saya juga sudah ketakutan. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan saya berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sekuat tenaga, tiba-tiba tubuh saya sudah mulai hangat lagi. Motor yang saya tumpangi tadi sudah mulai normal lagi. Yang beban yang saya rasakan di belakang yang membuncingi saya tadi alhamdulillah sudah tidak ada, sudah kembali normal. Dan alhamdulillah sampai dengan di rumah juga saya selamat, tidak ada satupun kejadian aneh lagi yang menimpa diri saya. Setelah saya sampai di rumah, di situ alhamdulillah masih duduk di situ mendiang ayah saya sekitar pukul setengah 2 ya dini hari, dan saya menceritakan kejadian itu kepada ayah saya. Saya menceritakan kejadian itu kepada ayah saya, mendiang ayah saya, dan pada saat itu beliau juga menyarankan kepada saya untuk tidak langsung tidur. Jadi pada saat itu dia menyuruh saya untuk mengambil air wudhu, kemudian berdoa sembari tidur. Nah, saya mengikuti saran ayah saya. Kemudian pada saat itu sebelum saya tidur, saya berniat pada saat itu, ya Allah, apabila yang menimpa saya di jalan tadi itu adalah makhlukmu juga di dimensi yang lain, dari dimensi yang lain, nampakkanlah dia di dalam, meskipun itu hanya dalam mimpi. Dan alhamdulillah pada saat itu ketika saya tidur, saya bermimpi. Ya, kejadiannya sama persis dengan apa yang saya alami ketika melewati jalan ini, kemudian melewati bekas pancoran ini di belakang saya ini. Jadi pada saat itu mimpi saya hampir sama, tapi di dalam mimpi itu ternyata di sini itu banyak sekali. Di sini ada rumah-rumah yang saya lihat. Di sini ada rumah-rumah, tapi rumahnya itu ya untuk dindingnya itu dari bambu yang tidak dibelah, pokoknya bambu itu kemudian itu menjadi dindingnya untuk rumah-rumah yang ada di sini. Nah, di sini ternyata ada seperti sebuah kolam dan banyak sekali orang yang sedang mandi di sini. Tiba-tiba ada satu orang yang dia keluar dari air, kemudian ya wajahnya itu pada saat itu di gambaran mimpi saya itu sedikit seperti orang yang tenggelam atau seperti apa, pokoknya membiru agak kehitaman bahkan. Kemudian dia menghampiri saya dan kemudian dia membonceng di motor. Ya Allahu alam apakah makhluk itu yang memboncengi saya pada saat itu, pada malam itu. Tetapi itu yang saya niatkan ketika saya tidur, dan kemudian saya bermimpi kejadian yang hampir sama dengan kejadian nyata yang saya alami beberapa saat itu. Oke, teman-teman, itulah kisah ya mistis saya ketika melewati tempat ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk notifikasi video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.